Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Rizky dari jurusan Psikologi. Saya akan mempresentasikan kepala desa dan korupsi sektor BPJ. Tahun 2022 belum genap satu bulan, tetapi kasus korupsi sudah kembali bermunculan. Pada bulan Januari, selama 3 pekan berturut-turut, masyarakat sudah disuguhi kabar menangkap kepala desa, kepala daerah yang terjerat korupsi. Tak kurang dari 3 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka rasuah. Penangkapan ketiganya membuka lembaran hitam dari awal tahun dan menambah daftar panjang kasus korupsi kepala daerah. Resolusi menjadi lebih baik di tahun baru tidak berlaku bagi ketiga kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Mereka adalah Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terseret dugaan suap dalam pengadaan barang jasa dan lelang jabatan. Abdul Ghafur Masud, Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang disangka korupsi suap pengadaan barang jasa dan perizinan dan terbit rencana perangin angin. Bupati Langan, Sumatera Utara, yang diduga korupsi penerimaan hadiah atau janji proyek. Pratik Raus yang mengemukakan di awal tahun, sekali lagi ibarat fenomena gunung es, sudah menjadi rahasia umum bahwa akar masalah dari marak korupsi kepala daerah adalah ada salah satunya karena tingginya biaya politik. Mencatat 2018, mahalnya biaya politik setidaknya disebabkan 2 hal, yakni politik uang berbentuk mahar politik dan jual beli suara. Menurut kajian Litbang Kemendagri tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota hingga gubernur membutuhkan biaya 20-100 miliar. Sementara pendapat rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar 5 miliar selama 1 periode. Dari ketiga kasus yang di atas, modus yang digunakan umum mulai dari korupsi proyek, pengadaan barang dan jasa, suap untuk penerbitan izin, dan juga jual beli jabatan. Sebagai besar tertangkap karena korupsi dalam proses pengadaan. Wajar saja sektor pengadaan memang akan besar korupsi karena anggaran yang dikucurkan sangat besar. Kasus korupsi kepala daerah dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, tata kelola partai politik dan kebutuhan modalitas kontestasi elektoral. Kedua, lemahnya fungsi pengawasan baik dalam praktik pengadaan barang, proses perizinan, dan pengisian jabatan. Ketiga, rendahnya hukuman bagi pelaku korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jerah, mengurangi potensi korupsi kepala daerah. Untuk mengatasinya, setidaknya 2 upaya bisa diambil. Pertama, memperbaiki tata kelola partai mulai dari
kaderisasi hingga pendanaan partai politik. Sumber utama merebaknya korupsi tak berkesudahan oleh kepala daerah pada partai politik. Partai tidak menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik. Mencuatnya politik berbiaya tinggi acap kali terjadi karena partai tak ubahnya sebagai mesin pengumpulan dana jelang pemilu. Alhasil, partai dikelola tidak demokratis. Kader instan bermunculan dengan modalitas besar bisa menyingkirkan kader potensial dari internal partai. Kandidat yang berani memberikan mahar politik besar akan diajak bergabung dan diutamakan dalam kontestasi elektoral. Selain itu, transparan dan akuntabilitas masih menjadi catatan utama bagi tata kelola keuangan partai politik yang harus dibenahi. Kedua, pengukutan sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Memulai keterbukaan informasi dan data yang mudah diakses oleh masyarakat. Meski saat ini penerapan sistem pengadaan elektronik sudah dilakukan, namun masih terdapat sejumlah informasi dan data yang sulit diakses oleh masyarakat. Dengan penguatan transparan dan akuntabilitas memberikan ruang bagi semua pihak untuk mengawasi pengadaan. Terakhir, yang tidak kalah penting dalam upaya mengatasi korupsi kepala daerah dengan mendorong aparat penegak hukum berani menjerat partai politik apabila terbukti melakukan korupsi, seperti halnya pembinaan korupsi yang melibatkan korporasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.